di mana sebelumnya Arman mengusir Mira untuk segera pergi meninggalkan Pulau Naga itu karena ia mengetahui jika gadis itu sangat ingin kembali ke desanya. Walaupun Mira sebenarnya mulai mencintai pemuda itu, tapi Arman bersikeras agar Mira pergi. Gadis itu pun akhirnya menaiki perahu yang sudah ia sembunyikan selama ini dengan bekal arah yang telah ditunjuk oleh Arman. Sementara Igor dan saudaranya masih berada di dalam kapal yang terombang-ambing di tengah laut yang diselimuti kabut tebal, di mana Igor tampak putus asa dan memilih untuk kembali ke desanya. Tapi saudaranya mencegahnya karena ia tak ingin melanggar amanat almarhum ayah Igor yang telah tiada dan tak ingin membiarkan kehormatan keluarga mereka hilang, lalu menyuruh agar Igor beristirahat. Namun pemuda itu mencekalnya dan mengatakan jika Mira seharusnya memberikan tanda dari pantai, sesuatu seperti mercusuar, maka mereka dapat menemukan gadis itu. Namun karena Mira tak memberikan tanda apapun, berarti gadis itu telah tiada, ucapnya. Lalu menyuruh saudaranya membayar kapal dan pulang. Namun tiba-tiba terlihatlah cahaya berkilau seperti tanda di atas langit luas itu, di mana Igor mengatakan jika itu adalah sebuah tanda. Mereka pun tiba-tiba melihat sebuah perahu kecil yang tengah menuju ke arahnya. Igor pun memastikan jika itu adalah Mira. Dan benar saja, mereka sangat gembira saat melihat gadis itu telah kembali dengan selamat. Mira pun lalu menceritakan jika ia diletakkan oleh seekor naga di dalam lubang, dan naga itu meninggalkannya begitu saja dan tewas karena menabrak sebuah batu besar. Lalu ia menemukan perahu rusak dan memperbaikinya, ucap Mira. Ia pun bertanya pada Igor apakah pemuda itu mencintainya, membuat Igor tertegun. Tiba-tiba saudaranya mengatakan jika sebaiknya mereka kembali ke pulau itu untuk memastikan apakah naga itu memang telah musnah. Namun Mira berkata jika tidak ada naga lagi di sana, dan ia tak ingin kembali ke pulau itu, lalu mengajak Igor untuk segera pulang. Dan pagi itu ritual pernikahan yang sempat terhalang karena peristiwa hari itu kini telah kembali digelar. Sementara Arman yang kesepian pun masih berada di pulau itu. Ayah Mira mengatakan pada putri bungsunya itu jika dia telah membuat kesalahan karena telah memaksa putrinya untuk menikah saat itu. Hingga peristiwa itu pun terjadi. Maka kali ini sang ayah mengatakan padanya agar Mira merasakan dan percaya apa kata hatinya. Mira pun hanya tertegun. Ia terus mengingat Arman. Lalu saat ia menerbangkan burung kertas itu, kakaknya pun terlihat heran karena kini burung kertas yang diterbangkan Mira dapat terbang. Tiba-tiba Mira berkata jika ucapan saudaranya kala itu memang benar, jika tak ada kata tidak dengan orang yang kita cintai. Namun sang kakak mengatakan jika saat mengetahui jika Igor mati-matian pergi mencari adiknya tersebut saat hilang, ia pun berpikir jika Igor tulus mencintai Mira. Namun Mira hanya terpaku dan terus terbayang saat bersama dengan Arman. Dan saatnya untuk ritual pernikahan itu pun tiba. Mira pun kembali dibaringkan di atas tandu itu dan mulai dibawa keluar menuju sungai. Sementara Arman tampak dalam sasraya berdiri diam menatap ke kejauhan. Pemuda itu merasakan ada luka di dalam hatinya. Sedangkan Igor tampak bahagia dan tak sabar menanti Mira di seberang sungai itu, di mana Mira pun sudah berada di atas perahu dan Igor pun segera menarik tali yang mengikat perahu itu ke arahnya. Sementara Arman tampak menerjunkan dirinya ke bawah tebing curam itu. Saat api itu mulai menjalar di dalam tubuhnya, pemuda itu pun mulai meniupkan suling memainkan lagu sedih itu. Keduanya seakan terhubung dan merasakan perasaan yang sama, yang sebenarnya mereka saling merindukan. Tiba-tiba Mira merasa gelisah, dan seketika gadis itu bangkit membuat Igor dan semua orang yang melihatnya terkejut. Mira bergumam jika ia tak seharusnya seperti ini. Saat Igor bertanya mengapa ia melakukan itu, gadis itu pun berkata jika ia tak mencintai Igor, membuat Igor dan semua orang terpaku. Gadis itu pun berkata dengan lantang jika ia mencintai sang naga. Igor sangat tak mengira dan pemuda itu pun langsung akan menarik tali itu, namun Mira sudah melepaskan tali tersebut, membuat Igor hampir terdorong jatuh. Tiba-tiba gadis itu berdiri lalu bibirnya mulai menyanyikan lagu itu, di mana Igor mulai berteriak agar ia berhenti, karena itu dapat membunuh mereka semua. Namun Mira tak peduli. Gadis cantik itu terus menyanyikan lagu itu seraya merentangkan kedua tangannya, seakan-akan ia menantikan seseorang. Sang ayah yang melihatnya pun berkata dalam hati jika putrinya telah memilih pilihannya. Namun saat Mira menyelesaikan lagunya, tak ada yang terjadi. Namun seketika angin berhembus kencang dan tiba-tiba tatapan Mira tertuju pada sosok yang terbang ke arahnya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.